Ya, selatan kan hari ini parah banget kan. Yang presentasi tapi ada ya ini semua ya Mbak Lestari sama Endang Lestari itu yang mana? Nggak ada. Mbak Silma ada. Oh, oh itu ada Mbak itu masuk pas masuk. Iya ya. Hah, nggak ada suara? Oh iya, nggak apa-apa. Jadi gini ya, kita mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga sehat-sehat semua ya, karena kondisi di luar hari ini memang di Taiwan lagi ada typhoon. Jadi ya sama-sama jaga diri aja semuanya. Kondisinya di Taiwan seperti ini. Hmm, nah, seharian tadi saya meriksa beberapa tugas mahasiswa yang sudah dikumpul. Ya, baru baru dikit sih memang yang ngumpul. Tapi harapan saya dikerjakan karena kalau tidak diusahakan untuk dikerjakan pasti nanti nggak kapan lagi bisa belajarnya gitu. Karena kalau belajarnya di akhir ya pasti nanti buru-buru ya akhirnya nggak masuk juga gitu. Dan eh, yang saya periksa yang sudah dikumpul tadi terus terang nilainya masih masih ya belum ada yang benar sih, jujur aja belum ada lah yang benar gitu. Semua dari soal tugas 2 yang yang apa MPKP, MTKP rata-rata tertimbang itu caranya masih salah semua. Cara perlakuan menghitung dari barang masuk, barang keluar, nah itu masih keliru, masih belum ada yang benar yang saya lihat dari 3 orang yang sudah ngumpul yang sudah saya periksa ya, gitu. Sebenarnya ya nggak apa-apa. Ya justru dengan ngerjakan tugas inilah saya tahu kalau nggak ngerti. Karena kalian kalau ditanya kan saya belum cek kan masalahnya. Nah, iya memang saya lihat, oh belum ngerti blas memang. Padahal udah saya kasih contoh di Excelnya kan. Tugas 2. Kalau tugas 3 sih kayaknya sudah bisa ya. Tugas 2 itu memang agak susah. Boleh, boleh. Makanya yang bisa yang kira-kira sulit bisa kita sebenarnya sih tadi saya mau jelasin sekarang, tapi saya khawatir nggak bisa lihat. Ya, ya, ya. Hmm, hmm. Ya memang terus terang akuntansi biaya itu memang ya seperti ini gitu. Semuanya hitungan, nggak bisa ngelak. Sebenarnya sih saya tadinya mau saya jelasin sekarang caranya dulu gitu biar yang belum ngumpul bisa ngerjakan lagi. Yang sudah ngumpul mau ngulang boleh gitu. Yang sudah ngumpul mau ngulangin boleh juga. Ya. Kalau karena tadinya sebetulnya kalau yang ngerjakan pakai Word itu udah saya tandain salahnya. Jadi saya balikin lagi email balik dia tahu salah dia tapi salah semua sih sebenarnya mau gimana salah ya hampir semuanya langkahnya keliru memang. Hmm. Ya, sekarang bisa. Nanti habis saya jelasin baru Mbak Silma presentasi. Tapi saya bukan jelasin jawaban tugas ya. Saya ngejelasin yang pernah saya jelasin sebelumnya. Excel itu loh, yang pakai Excel. Nah, masalahnya saya belum ngopi Excelnya ke PowerPoint. Bisa nggak lihat Excelnya? Sudah saya unggah di sini. Di sini udah saya unggah di apa namanya di ini kita.
Coba lihat, tuh ada attachment kan? Nah, ada di situ. Di attachmentnya, Anda lihat ada. Bisa di save. Itu kan juga sudah ada yang sebenarnya udah ada juga di Facebooknya. Cuman ya seperti saya jelaskan sebelumnya, di Facebook itu memang jadi bingung gitu, karena pesan tuh tidak per mata kuliah tapi per tanggal, jadi agak sulit ngeceknya. Ya, silakan dilihat, saya jelasin langkah-langkahnya. Ya, memang itu masalah di Facebook. Kalau menggunakan Facebook sebagai media pembelajaran itu repotnya gitu. Harusnya memang pakai kayak tuton gitu. Jadi tahu ada mata kuliah A apa saja yang sudah dinaikin gitu. Harusnya memang kalau enggak ya harus pakai grup per mata kuliah gitu, lebih gampang. Tidak grup ini kan grupnya jurusan ya, angkatan kan ya. Nah, dia agak susah, dosen lain naikin timpa-timpa. Oke, saya jelasin sekarang ya. Kalau takut terlalu banyak, saya jelasin dikit-dikit. MPKP dulu misalnya. Nggak kuat presentasi nanti. Tapi hari ini materinya juga berat sih. Materinya Mbak Silma hari ini lumayan. Dikit-dikit aja lah, saya nggak tahu lagi mau ngomong apa karena materinya memang berat. Ya, kita lihat Excelnya dulu. Ini saya jelaskan yang MPKP dulu ya, MPKP. Tapi ini soal di buku. Ini yang di buku. Tolong lihat tes formatif 2 PT apa ya? Bentar saya lihat. Mirip dengan itu sebenarnya, dengan soal saya itu. Kalau tugas 3 sih tadi saya lihat sudah hampir betul semua. Cuman yang Mbak Nova masih salah, Mbak Nova. Tugas 3-nya. Formatif 2. Mana sih formatif 2? Nah, formatif 2 nomor 6. Lihat soalnya baik-baik. Pertama, saldo awal. Saldo awalnya 2 Januari ya. Tulis dulu saldo awalnya 1.200 dengan harga 27.600. Jadinya 1.200 dikali 27.600 totalnya 33.120. Punya Mbak Silma yang mana ya namanya? Kayaknya belum saya periksa. Oh, sampul buku. Sampul buku tadi tugas 3. Nah, tugas 3 ya. Kayaknya tugas 3 tuh untuk nomor 1 dan 2 udah benar. Tapi nomor 3 yang masih banyak salah persepsi. 1 dan 2 kebanyakan udah benar ya. Dia kan ada 3 soal kan, ABC ya. C-nya yang benar sih ngitungnya tuh pas jurnalnya banyak kan masih keliru. Oh iya tadi Mbak Silma udah saya lihat. Yang belum saya lihat yang Mbak apa? Yang Pio Panas tadi, Mbak Soyati tadi yang belum saya lihat. Tadi udah ya di apa tadi? Sebentar saya lihat tadi. Di saldo. Kemudian tanggal 5 Januari itu pembelian.
Sorry, 5 Januari dikeluarkan tuh artinya dipakai untuk produksi. Nah, karena dia MPKP masuk pertama keluar pertama, jadi yang harga keluar duluan adalah yang harga barang yang sudah ada di saldo ya. Kita lihat di saldo harganya 27.600. Stoknya 1.200, keluar 600 tanggal 5 ya. Terus tanggal 11 keluar lagi 200. Tapi ini masih menggunakan yang stok 1.200. Karena stoknya kan hanya satu ya, satu harga maksudnya. Jadi nggak masalah untuk tanggal 2, 5 sampai 7 mungkin nggak ada masalah di sini karena kebetulan barangnya harganya sama. Sampai di situ paham dulu? Ada yang mau ditanya dulu sampai situ? Kalau barang keluar dari harga barang yang sama, tadi kan harga barangnya 1.200, keluar 600 dan 200. 1.200 dikurang 600 tambah 200 kan 800 ya. Jadi sisanya masih berapa? 400 sisanya. Nah, 400 itu berarti masih menggunakan harga yang 27.600 itu. Kemudian tanggal 14 diterima beli barang baru lagi 800. Beli barang baru 800. Nah, kalau kita mau buat penghitungan ini, ketika barang dibeli, saldo barang yang lama harus diisi lagi, dimasukkan. Ini saya tulis lagi kan 400-nya 2 kali. 400 saya tulis lagi di bawahnya. 400 itu maksudnya saldo yang lama. Kemudian ditambah saldo baru, maksudnya barang yang baru dibeli 800. Jadi 400 tambah 800 1.200 lagi sebenarnya. Tapi 800 itu harganya 28.035, harga baru. Terus kalau pakai MPKP saya tidak menjumlahkan kuantiti dan harganya, tapi saya jumlahkan langsung di jumlahnya. Dapat jumlahnya 33468. Gitu ya, nggak masalah. Kelihatannya masih pas dikeluarkan terus diterima masih nggak masalah. Nah, yang masalah nanti di tanggal 15 Januari. 15 Januari keluar lagi 300. 300 itu pakai harga yang mana pertanyaannya? Karena pakai MPKP, ya tetap pakai harga yang lama karena cuma 300 kan, 300. Jadi barang lama berkurang. Nah, tadi yang saya lihat banyak salah ngerjakan tanggal 14 diulang ya. 14. Sebentar, yang banyak salah tadi saya lihat udah ditulis barang masuk 10. Tapi di saldo nggak jadi 10, barang masuk 50. Tapi di saldo malah yang masuk cuma 10. Saya bingung lah, beli 50 kok cuma masuk 10 gitu, banyak salahnya. Ya. Oke, tanggal 14 ya. Saya cek dulu tanggal 14. Tanggal 14 beli 800 dengan harga 28035 ya. Kalau beli barang itu masukkan di kolom diterima. Kalau barang dikeluarkan atau barang diproduksi itu masuk di kolom dikeluarkan. Dia kan ada 3 kolom. Diterima, dikeluarkan, saldo. Nah, kalau diterima, tulis diterima ya. Diterima tadi 800 28 kali harga 28035, jumlahnya 22428. Nah, 800 ini harus dipindahkan di kolom saldo. Di bawah 400. Jadi 400-nya masuk, 800-nya masuk. Tapi dengan harga yang berbeda-beda. Iya, Mbak Ami juga salah. Gimana Mbak Nova? Yang tanggal 14 udah paham? Yang tanggal 14. Nah, jadi tanggal 14 itu masuk semua ya.
Maksudnya saldo yang sisa 400 pakai harga 27.600. Oke, oke saya lanjut. Nah, yang mungkin agak mulai bingung nanti pas jual. Kok jual? Pas dikeluarkan. Ya karena sebenarnya ini kasusnya ini kan akuntansi biaya, makanya tulisannya diterima dikeluarkan. Kalau Anda pas perusahaan dagang juga sama aja seperti ini. Tapi biasanya perusahaan dagang tulisannya pembelian sama penjualan gitu. Cuman kalau ini perusahaan manufaktur jadinya diterima dikeluarkan, bedanya itu aja. Nah, tanggal 15 Januari dikeluarkan 300. Nah, karena metodenya MPKP, kita pakai barang yang harga lama. Harga lama kan 27.600. Yang dikeluarkan hanya 300. Berarti masih sisa 100. Lihat di saldo ada sisa 100 kali 27.600. Karena 100 itu 400 dikurang 300, asalnya gitu. Iya, belum saya periksa, Mbak. Boleh revisi. Pokoknya revisi aja daripada nanti nggak bisa-bisa kan, lebih baik revisi. Nggak apa-apa, belum saya nilai. Cuman saya udah periksa aja. Kalau saya nilai juga hasilnya paling 20 kok. Percuma kan nilai 20. Capek-capek kalian kuliah. Nah, jadi paham ya tadi ya. Saldonya 400 ditambah 800 terus dipakai 300. Nah, harus ngambil dari yang harga 400. Harus ambil dari harga 400. Aduh, jawaban kalian ke mana-mana, pening kepala saya nengoknya. Aduh, ini gimana? Oke, paham tanggal 15? Karena kalau pas TTM nanti itu lebih kita masuk ke yang lebih berat lagi logikanya masalahnya. Saya lanjut nggak nih? 18, tanggal 18. Oke, serius ya, jangan lanjut nanti nggak bisa lagi. Saya tes terus pakai soal, pakai tugas. Tugas itu cuma untuk ngetes kalian bisa apa enggak sebenarnya. Ya. Oke. Jadi tanggal 15 tadi kan saldonya yang 400 sisa 100 karena diambil 300. Jumlah rupiahnya 2.760.000. Ya, terus ada lagi di bawahnya sisa 800. 800 itu yang tadi diterima ya tanggal 14. Nah, jadi tetap muncul yang 800-nya belum diambil barangnya kan, masih harga totalnya 22.428. Jadi jumlahnya 25.188. Nah, kemudian tanggal 18 Januari beli lagi. Nah, karena beli lagi yang 100 dan 800 tetap dimasukkan, nggak boleh dibuang ya karena masih ada barangnya. Terus ditambah yang baru 1000. Jadi totalnya 1900 ini unitnya. Rp1.900. Nah, total rupiahnya 53.900. Nah, yang 1.800 ini karena metodenya MPKP, metode masuk pertama keluar pertama, harga nggak boleh digabung ya, harga sendiri-sendiri. 3 macam, barangnya masih ada di gudang, harganya beda-beda, itu maksudnya. Paham ya? 3 barang di gudang, harga pokoknya beda-beda, harga pokok lah istilah paling gampang. Cost-nya beda-beda maksudnya. Mungkin saya tahu Anda di sini kalau saya lihat kan banyak yang jualan ya, jualan online lah apalah pokoknya mungkin kalian harus tahu cost barang kalian yang beli itu berapa, mau dijual berapa gitu. Jangan sampai keliru barangnya nanti. Lanjut ya ke 21, tanggal 21. Nah, di tanggal 21 keluar barang 640 ya. Nah, 640. Nah, di sini mulai bingung karena ada dua
karena barang yang harga lumayan banyak barang dikeluarkan, ada 640. Nah, 640 tuh karena metodenya masuk pertama keluar pertama, habiskan dulu barang yang pertama. Barang pertama kan harganya 27.600 tadi, masih ada 100 unit. Ambil 100 unit. Jadi habisin 100 unit pertama. Nah, masih ada kekurangan dari 640 dikurang 100 kan masih ada kurang 540. 540 pakai yang dari 800. Ini yang harga 28035 cuma dipakai 540. Jadi kalau Anda lihat di saldonya, yang 100 sudah 0, yang 800 masih sisa 260. Yang 1000 nggak diganggu gitu. Ya. Nah, sehingga sisa saldo sisa barang yang masih ada di gudang adalah harga yang 28035 senilai 260 dan harga 28712 yang beli tanggal 18 itu masih ada 1000. Total 3600. Oke, paham ya? Gimana MPKP? Ya kayak gitu MPKP, pokoknya harga yang paling urut gitu. Kalau ngambil tuh jangan ngacak ngambilnya. Kalau tadi tugas yang kalian kumpul ke saya tuh ngacak ngambil harga dari mana lah gitu. Ada yang ngambil harga tuh 100 terus gitu kan. Harga lama semua. Padahal barangnya udah habis. Nggak boleh lah barang udah habis. Gitu ya cara kerjanya MPKP ya. Tapi saya yakin karena kalian sudah berusaha ngerjakan, ketika saya jelaskan ini lebih masuk. Tapi yang belum berusaha ngerjakan pasti nggak paham, masih belum. Ya soalnya yang bingung karena udah kelewat kan. Oke. Saya lanjut yang MTKP. MTKP dulu ya biar lawan dari MPKP masalahnya. Ya harus segera dikerjakan. Habis dijelasin paling lama besok. Kalau udah besok malam udah lupa. Gimana, saya lanjut MTKP atau enggak? MTKP. Kebalikannya MTKP itu ya, kebalikan MPKP. MTKP di bawahnya ya. Nah, mana MTKP-nya? Loh. Ya. Nah, yang MTKP kita lihat coba sekarang untuk tanggal 2, 5 dan 11 itu sama dengan MPKP, sama persis ya. Aduh gimana ini? Ya, sama persis. Karena stoknya kan masih sama ya. Nah, karena ini sama persis 2, 5 sampai 11 ini nggak saya bahas dulu. Kita mulai lihat di 14. Tapi 14 pun sama ya sebenarnya. Jadi karena saya ulang sedikit deh. Tanggal 2 Januari saldonya 1.200 kali 27.600 total 33.120. Kemudian tanggal 5 dipakai 600. Nah, 600-nya diambil dari barangnya 1.200 kan sisanya masih 600 ya. Dengan harga yang sama nih 27.600. Kemudian 11 Januari juga masih pakai barang harga sama, diambil 200. Harga jadi 200, sisanya tinggal 400. Nah, sisanya tinggal 400 kali 27.600 11.040. Kemudian beli lagi 800, harga 28035 tinggal ditambah nanti dimasukkan di saldonya 800. Jadi saldo 400 dan 800 totalnya 1.200 ya, dengan harga yang berbeda. Kemudian ini karena apa?
Kemudian di tanggal 15 Januari dikeluarkan. Nah ya, pas di tanggal 15 Januari ini ketika dikeluarkan, Anda lihat ini udah beda dengan yang pertama di atas tadi. Di atas tadi kita pakai 300 dengan harga 27.600. Nah, di sini kita pakai dengan harga 28035 karena kita menganggap barang yang kita ambil itu barang yang terakhir masuk, terakhir kita beli gitu. Gimana? Paham ya, di situ bedanya ya. Pas barangnya keluar, diambil pakai menggunakan harga barang yang terakhir dibeli. Ya, kalau paham saya lanjut. Jadi barang yang terakhir dibeli harganya 28035. Nah, kalau Anda lihat di sini saldonya sama 900 saldonya ya. Ya, tapi ngambil dari yang terakhir tadi kan. Kalau tadi di MPKP kan sini 100 sisanya. Di sini terbalik, sisanya masih tetap 400 ya. Yang dikeluarkan yang terakhir tadi sisanya jadi 500. Nah, saldonya jadi beda di bawahnya. Tidak akan sama hasil MPKP dan MTKP kalau barangnya udah keluar. Kalau barang belum keluar sih, barang belum ada yang baru masuk sih nggak akan ada masalah. Ini kan barangnya udah ada barang baru masuk. Kemudian tanggal 18 Januari beli lagi 1000 harga 28712. Sama kasusnya seperti sebelumnya tadi, tetap dimasukkan di bawahnya. Jadi ada 3 macam barang juga, dari harga yang 27600, kemudian harga 28035 dan barang yang baru 28712. Nah, yang beda pas pengeluaran di 21 Januari. 21 Januari keluar barang 640, itu langsung ngambil dari barang yang dibeli terakhir harga 28712 nih. Kalau MPKP kan tadi kan 2 macam ya, barang yang sisa barang sebelumnya yang beli duluan, kemudian ada yang dari yang beli harga 28035. Nah, karena ini yang terakhir itu beli 1000 unit kan lumayan banyak ya, cuma dipakai 640 ya, jadi masih sisa 360. Barang yang lama tetap nggak bergerak gitu, dia pakai barang baru duluan. Ya, harga yang terakhir Mbak Nova. Kalau MPKP pakai harga yang paling awal gitu. MTKP pakai barang yang paling terakhir. Harganya aja sih, kalau unitnya kan sama aja kalau pas keluar. Tapi kan artinya saldo barangnya harus dilihat nanti. Kadang-kadang kan kalian kurangin di unitnya pakai harga barang baru, tapi di saldonya barang barunya nggak berkurang gitu, padahal saldonya juga harus berkurang barangnya gitu. Jadi kalian masih nggak kadang dikeluarkan udah benar, dibeli udah benar, pas di saldonya banyak masih salah isinya itu. Ya, tapi ini baru 3 kasus ya, karena yang baru saya periksa baru 3. Gimana? Mudah yang mana, yang MPKP sama MTKP? Ya, sebenarnya sama aja ya. MPKP lebih mudah karena pakai barang yang lama. Sebenarnya sama aja sih. Asal nggak salah naro, asal nggak salah naro barang. Nah, asal nggak salah ngambil lah istilahnya. Jadi ketika yang sederhananya adalah ketika kalian beli barang, masukkan barangnya ke gudang. Ketika kalian ambil barang yang mana sih kalian itu gitu loh, pas mau jual itu. Iya, teliti barang yang mana yang kalian ambil ya, barangnya kayak gitu. Jadi jangan jual barang A pakai harga barang B, istilahnya kayak gitu. Ya kalau jual barang A ya pakai barang A gitu. Sebenarnya kan gitu kondisinya. Cuman ya karena pakai metode masuk pertama keluar pertama dan masuk terakhir keluar terakhir, sebenarnya itu asumsi barang yang dipakai.
Ya, udah saya periksa Mbak Ami. Salah memang. Nggak apa-apa, diulangi lagi aja. Belajar lagi. Nanti yang saya nilai yang baru. Secepatnya ya, karena belum pada kirim. Terus saya lanjut lagi ke apa namanya, rata-rata apa sih namanya, bergerak, rata-rata tertimbang. Kalau saya di sini rata-rata apa namanya istilahnya sih. Nah, kalau rata-rata sebenarnya saya lebih suka metode rata-rata ini, rata-rata berbobot ya, nggak mungkin keliru gitu, karena eh, dia menjumlah apa, dijumlah harganya sebenarnya. Rata-rata berbobot mana lagi? Paling bawah. Ya, ini kita lihat di rata-rata berbobot sampai sama juga kasusnya, sampai tanggal 11 tidak ada masalah, sama saja. Tapi tanggal 14 ini memang sudah harus dihitung. Jadi tadi kan 27.600 tuh harga pertama, asumsinya 27.600 tuh sebenarnya sudah harga rata-rata berbobot. Karena di sini kita nggak ada asumsi ini barang MPKP atau MTKP gitu harganya. Ini 27.600 tuh udah harga rata-rata berbobot, rata-rata dari periode sebelumnya gitu. Nah, kemudian barang masuk 800, jadi 400 dan 800 ditambahkan jadinya 1.200 unit. Kemudian harga barang, total barangnya kan jadinya 11.040 ditambah 22.428 jadinya 33.468. Nah, sudah dapat total harga barangnya 33.468, kuantitas barangnya 1.200. Nah, itu kita buat rata-rata, kita bagi gitu, harga barang, harga jumlah dibagi total harga dibagi kuantitas dapat 27.890. Nah, 27.890 ini udah harga rata-rata berbobot. Jadi kita nggak lihat lagi barang itu harga 27.600 atau harga 28.035, tapi sudah harga rata-ratanya gitu. Nah, kelihatan tadi sebagian sudah berusaha membuat seperti itu sih ya. Cuman kurang teliti, jadi pengalinya salah. Tadi saya lihat 12.500 padahal 12.250. Kok jadi 12.500 gitu. Sayang, sebenarnya udah bener caranya, cuman angkanya yang keliru kalau yang tadi yang sudah saya koreksi itu. Gitu ya, yang tadi udah ngumpul siapa yang saya periksa tadi yang 12.500. Sebenarnya udah bener caranya, tapi angkanya keliru gitu. Dia salah, mungkin keliru menghitung sih, keliru mengalihkan ya. Yang dikalikan juga bener, hasil belakangnya aja yang salah itu ya tadi itu. Nggak tahu kelirunya di mana, kalkulatornya kali ya. Nah, terus harga 27.890 itu pada tanggal 15 Januari pas barang dikeluarkan sudah menggunakan harga yang baru 27.890. Jadi dari saldo 1.200 dikurang 300, sisanya tinggal 900. Nah, total jumlah saldonya 25.101. Kemudian tanggal 18 Januari tambah lagi 1.000. Nah, Anda lihat 27.890-nya tuh sudah jadi harga lama ya. Nah, ada barang baru 28712, kemudian dijumlahkan kuantitinya jadi 1.900, dijumlahkan juga saldonya 53813. Nah, 53813 dibagi 1.900, maka dapat 28322. Nah, sehingga ketika barang dijual pada tanggal 21 Januari, harga yang digunakan adalah harga 2832 322 sebenarnya 322,63 ya, ini dibulatkan 323 itu. Sehingga saldonya jadinya 1.260 dikali 28323 sama dengan 35686. Gitu.
Ya, jadi tadi saya lihat dari yang menjawab, yang sudah saya koreksi ya, eh, ya sudah berusaha seperti itu, tapi masih salah memasukkan saldo yang mana yang dibaginya itu masih keliru gitu angkanya. Kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak tadi yang itu? MPKP MTKP mungkin udah paham, yang berbobot ini karena tadi yang berbobot belum saya lihat satupun yang benar. Masih keliru juga gitu. Angka mana sih yang dibagi itu gitu. Ya, gimana bingungnya Mbak Nova? Berbobot tanggal 14. Oke. Apalagi saya tunggu dulu, nanti kita ulang lagi. Mm-mm. Tanggal 14 ya, ya karena mulai ininya dari tanggal 14. Mana? Yang berbobot itu yang di bawahnya nanti yang untuk ditambah pakai harga rata-rata. Tambah bingung saya Mbak Wiwi. Ya, saya. Kok nggak berubah? Tempat saya berubah. Oh, emang agak-agak error gitu sih. Di sini juga saya lompat-lompat ininya. Bentar ya. Kenapa ya? Sekarang udah berubah belum ya? Bentar ya. Saya buka dulu. Emang agak lambat juga laptop saya juga. Nggak tahu kenapa. Mozilla-nya lagi error. Bentar ya. Udah bisa belum? Tadi saya ulang ini. Oke. Yang dari tanggal 14, kita ulangi lagi dari tanggal 14, beli dengan harga 28035. Nah, coba Anda lihat di saldo, di bagian saldo. Nah, untuk menghitung harga rata-rata berbobot itu, caranya adalah jumlahkan dulu kuantitasnya 1200, kemudian eh, jumlahkan saldonya ya, dari 400 kali 27600 kan 11040, terus 800 kali 28035 22428, jadi total 33468 ya. 33468 68 dibagi 1200, itu caranya.
dapat nanti 27890 itu. 33468 dibagi 1200. Udah paham? 33468 dibagi 1200 dapat dari mana? Oke. Ya, sip dari situ. Saya lanjut lagi. 33468 udah dapat 27890 ya. Nah, kemudian saya lanjut tanggal 15. Nah, karena sudah dapat 27890 ya, maka pada saat barang dikeluarkan 300 unit itu harus menggunakan harga 27890. Kok hilang? Excelnya Mbak. Harganya 300 kali 27890. Ya, pakai harga rata-rata. Jadi nggak dilihat lagi mana barang yang beli pertama keluar pertama, nggak, tapi udah pakai harga baru. Ya, paham ya, yang tanggal 15 ya, 300 itu dikeluarkan dan cost-nya adalah cost pakai harga yang baru, harga rata-rata 27890. Nah, kalau itu paham, saya lanjut ke 18 Januari. Nah, 18 Januari beli baru. Nah, karena beli baru, kita harus ngitung harga rata-rata baru lagi gitu. Jadi setiap beli baru, intinya kalau rata-rata itu setiap beli baru pakai harga baru. Rata-rata baru. Tapi kalau keluar enggak ngitung. Kalau keluar kita pakai hasil hitungannya. Nah, jadi hitung lagi. 813 dibagi 1900 gitu. Nah, paham ya? Jadi ketika beli, hitung lagi harga baru. Dapat 53 berapa tadi dibagi 1900, dapat harga baru 28322 atau 28323. Itu pembulatan 28323. Udah paham belum? Yang tanggal 18 harganya jadi baru lagi gitu. Nah, setelah pakai harga baru, tanggal 21 kan jual lagi. Nah, pas jual ada lagi kita menggunakan harga yang dihitung tadi gitu. Harga yang dihitung daripada waktu beli. Pokoknya intinya kalau sebenarnya intinya gini, kebalikan dari MTKP dan MPKP. Ya, kalau MTKP dan MPKP itu pada saat jual kita tuh hati-hati dengan harganya gitu. Pada saat jual, pada saat keluar barang kita hati-hati dengan harganya. Tapi kalau metode rata-rata berbobot, justru pada saat beli atau pada saat barang masuk kita harus selalu ngitung harga. Kalau keluar barang nggak masalah kalau rata-rata berbobot. Gitu. Gimana Mbak Nova? Dicoba lagi ya. Kalau nggak paham lagi nanti tanya lagi. Kalau yang soal 3, saya bingung soal 3 itu. Saya lihat soalnya, tugas 3 ya. PPT-nya hilang ya, lagi nggak saya tampilin memang Mbak. Tapi seharusnya masih loh. Excel masih ya harusnya.
Di situ masih tampil kok presentingnya. Oh gitu. Pakai Excel soalnya bukan di PPT, di share gitu, di share program. Nah kalau sekarang muncul, kalau sekarang di PowerPoint. Sekarang ada nggak? Iya. Oh berarti tadi nggak bisa nengok sharingnya ya. Tadi sebenarnya saya, gitu. Seben Kalau yang tadi itu pakai sharing program, tadi pakai Excel. Nah, kalau Excel itu di sini memang nggak bisa kayak PowerPoint. Jadi harusnya saya dari Excel di copy ke PPT. Nah, cuman saya belum tadi nggak kepikir ngopi ke PPT. Saya pikir kalau di sharing saja nggak apa-apa. Ternyata kalau di sharing nggak semua bisa lihat. Ya. Tapi ini bukan yang saya jelasin tadi ya, PPT ini bukan yang saya jelasin. Ini untuk modul 4. Saya tadi jelasin modul 2. Tugas PR yang saya jelasin tadi. Tugas PR, tugas 2 yang apa namanya, yang saya udah periksa dan jawabannya masih salah ya karena belum paham. Kemarin kenapa saya cepet? Karena saya tanya, udah pernah Bu belajar ya? Ya oke udah pernah, berarti saya tinggal ngecek gitu, udah pernahnya itu lupa apa enggak gitu. Itu maksud saya, makanya saya kasih tugas. Waktu itu sebenarnya udah saya jelasin, tapi saya pikir pasti kalau cuma dijelasin biasanya lewat aja. Mm-mm. Oke, sekarang Mbak Silma sama Mbak Endang presentasi dulu ya. Itu dicoba dulu, mudah-mudahan bisa ya. Nanti kalau nggak bisa boleh tanya ke PR-nya. PR-nya itu boleh tanya kalau Anda nggak ngerti. Eh, Kemarin kan nanya PR-nya yang mana Bu? Pertanyaannya begitu, bukan nanya caranya. Ya nggak apa-apa. Oke, sekarang presentasi dulu. Siapa dulu yang mulai? Mbak Endang dulu atau siapa? Silakan presentasi Mbak Endang atau Mbak Silma yang mulai. Oke. Ya, silakan. Hmm. Halo, kedengaran nggak? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, bisa dengar suara saya? Maaf, sambil kerja. Aku lagi tidur. Nggak apa-apa. Mudah-mudahan akunya nggak bangun ya. Ya, silakan Mbak. Semoga bertahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini saya dari kelompok bersama Mbak Silma akan menjelaskan modul 3 ya? 4. Modul 4, yaitu overhead pabrik atau departementalisasi. Apa sih departementalisasi itu? Departementalisasi itu yaitu pembagian pabrik menjadi segmen atau bagian-bagian tertentu yang kemudian dibagi menjadi objek cost atau cost overhead akan dibebankan pada masing-masing departemen tersebut. Pada umumnya ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan oleh perusahaan dalam membentuk bagian-bagian tertentu atau departemen-departemen. Yang pertama yaitu kesamaan bentuk operasional. Kesamaan ini gunanya untuk melaksanakan operasi yang sama dengan tujuan yang sama sehingga penyelesaian dapat ditetapkan sebagai departemen penyelesaian. Yang kedua, pertanggungjawaban atas produksi atau cost.
Yang ketiga, lokasi operasi pada aliran proses produksi seperti pada sebuah perusahaan furnitur, yaitu ada 3 tahap, ada 3 departemen, ya seperti pemotongan, perakitan, penyelesaian sehingga menjadi produk jadi. Yang keempat yaitu jumlah pusat kos. Terdapat 5 pusat kos yang dibentuk menjadi departemen seperti yang kita ketahui, departemen pemotongan seperti departemen perakitan, departemen penyelesaian sehingga menjadikan produk jadi. Dari sudut pandang akuntansi, kita dapat melihat pabrik dibagi menjadi beberapa departemen terpisah memiliki beberapa pengaruh. Yang pertama yaitu peningkatan akurasi pengkosan produk. Yang kedua, promosi kendali pertanggungjawaban atas overhead yang terjadi. Produk-produk atau aktivitas yang diproses dan dilakukan di tersebut akan dibebani dengan tarif overhead departemen tersebut. Setiap departemen yang ada dalam perusahaan dikepalai seorang manajer. Manajer ini nantinya akan menjadi yang bertanggung jawab atas salah satu departemen yang dibentuk dalam suatu perusahaan. Yang kedua, kita lanjut. Ini saya melihat di pakai HP Bu Danti, PPT-nya juga. Saya ngikut. Iya. Ya, saya lagi ngabsen. Ya terus ini. Iya, sebentar ya, maaf ya Bu. Nggak apa-apa. Yang B, udah B belum? Saya juga lagi ngabsen. Udah B, ini udah B Bu. Oke. Coba lihat PPT-nya sambil lihat PPT. Iya. Sebentar, maaf ya. Yang B, loadingnya juga lama. Aduh, sinyalnya nggak bisa ini Bu. Bentar ya. Maaf teman-teman. Kurang mendukung. Departemen produksi dan pendukung, yaitu objek kos di dalam sebuah departemen. Ada beberapa pembantu yaitu departemen produksi yang gunanya untuk memproduksi produk atau barang yang dihasilkan oleh perusahaan. Dan ada pula departemen pendukung yang gunanya untuk memberikan dukungan dari proses departemen produksi. Seperti departemen pendukung seperti departemen perawatan, departemen listrik, departemen personalia yang gunanya untuk mendukung departemen produksi. Gunanya untuk membantu departemen produksi. Baik departemen produksi maupun departemen pendukung sama-sama memiliki kos. Di departemen produksi terdapat kos bahan baku, tenaga kerja, dan overhead pabrik. Kenapa di departemen pendukung hanya terdapat kos tidak langsung? Karena kos yang terdapat di departemen pendukung tidak dapat dikaitkan dengan diidentifikasi secara langsung oleh produk tersebut. Di sini saya juga nggak bisa melihat itu Bu, PowerPoint-nya. Oh gitu. Nggak loading Bu. Nggak loading. Saya ngelihat itu, ngelihat email saya itu kan sama gitu loh Bu. Nggak apa-apa. Jadi langsung. Yang ke C ya Bu. Kategori pengawas bentar C. Contoh udah? Yang B tadi udah. Sampai contoh belum tadi? Belum ya? Belum Bu. Oke. Makanya saya bingung C. Masih kos departemen langsung. Di yang C yaitu kos overhead pabrik departemental, yaitu terdiri semua kos yang tidak dapat dilacak atau diidentifikasi pada produk atau aktivitas pekerjaan tertentu. Yang tidak dilacak secara langsung pada produk ini atau pekerjaan tertentu, tapi dapat dilacak departemen terjadinya kos, disebut departemen langsung. Kos langsung departemen ini dapat dikategorikan yang pertama yaitu pengawas tenaga kerja tak langsung dan upah lembur. Yang kedua tunjangan pekerja. Tunjangan pekerja itu tidak bisa ditelusuri ya Bu. Yang ketiga bahan penolong dan bahan habis pakai. Bahan habis
bahan penolong seperti garam. Contohnya dalam pembuatan roti, bahan penolong seperti garam, air, minyak, dan sebagainya. Dan bahan habis pakai seperti kapur tulis, seperti tinta, seperti Ya, alat tulis semuanya. Dan nomor 4, perbaikan perawatan. Yang kelima, depresiasi perawatan dan sewa. Ini sudah masuk hitung-hitungan, Bu. Kita lihat di tabel 4.1, kos departemen tak langsung dan basis alokasi. 4.1. Di sini dijelaskan contohnya seperti departemen A di modul halaman 4.6 disewa gedung. Berikutnya menurut contoh pengelolaan kos departemen tak langsung. Disewa gedung pabrik 10.000 itu soalnya di sini kita menuju pembahasan. Departemen A tadi menyewa tanah luas lantainya 4.000 meter persegi, alokasi sewanya 4/10, gedung sewanya persewanya kan 100 juta, jumlah alokasinya dikalikan 4/10 kali itu ya Bu ya, 1 juta itu. Dan departemen B pada bagian B itu luas lantainya 3.000, alokasi sewanya 3/10, sewa gedungnya 100 juta juga, dikalikan itu menjadi 30 juta. Untuk departemen C, luas lantainya 1.700, alokasi sewanya 1,7/10 dikali 100 juta, kembalikan 17 juta. Departemen D menjadi luas lantai 1.300, alokasi sewanya 1.3/10 dikalikan 100 juta menjadi 13 juta, totalnya menjadi 100 juta. Next ke selanjutnya. Bentar ya, sambil lihat Bu. Ini yang udah disebutkan tadi kan? Iya, udah itu yang C sekarang yang iya, maaf ya Bu. Yang itu yang di PowerPoint, yang C alokasi overhead. Yang kita ke kegiatan belajar 2. Iya, kelihatan. Iya. Kegiatan belajar 2-nya masih Mbak Endang, Mbak Silmanya baginya di mana nanti? Mbak Silmanya tadi kan takutnya Mbak Silma masih belum istirahat, Mbak. Oh, gitu. Bu, Oke. takutnya masih bekerja. Nanti bisa kalau Mbak Silma ada mungkin di-chat aja gitu. Takutnya udah katanya itu. Mau dibagi di mana terserah. Iya, Mbak. Bisa kalau dibagi bisa, Mbak. Gimana? Tadi takutnya dia masih bekerja, Bu, gitu loh. Sampun katanya. Oh, tadi belum, sekarang sampun. Gimana maksudnya? Udah ganti katanya. Oke. Lanjut. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, dengar suara saya? Dengar, saya dengar nggak tahu yang lain. Oh iya. Baiklah. Aku mau itu nerusin PPT yang tadi dari Mbak Endang. Sekarang masuk ke kegiatan belajar yang kedua, yaitu alokasi overhead departemen pendukung ke departemen produksi. Ya, udah itu. D kan kalau di sini ya. Yang C ya, Bu? Kok masih C? Belum. C udah jelasin. Oh, iya. Ya. Cuma sedikit aja jelasannya. Yang C itu tujuan dari alokasi overhead pabrik departemen pendukung. 1, memperoleh harga yang dapat diterima oleh semua pihak. Terus bisa menghitung profitabilitas lini produk tertentu. Terus bisa juga memprediksi pengaruh ekonomi, perencanaan, dan pengendalian. Terus ada juga bisa menilai sediaan, terus juga memotivasi manajer. Terus di sini dipakainya ada 2 tahap, yaitu tahap pembebanan alokasi overhead departemen pendukung ke departemen produksi. Yang di
dalamnya itu terdapat overhead pabrik departemen pendukung ke produk atau jasa yang dihasilkan. Terus next yang D, metode yang dipakai untuk mengalokasikan overhead departemen pendukung ke departemen produksi. Ini ada dipakai 3 metode, yaitu metode langsung, bertahap, dan aljabar. Metode langsungnya itu ada di situ, ada gambarnya dari departemen pendukung dan produksi. Itu dari departemen pendukung X, dianya dialokasikan ke A terus ke B. Terus yang dari Y itu dialokasikan ke A dan ke T. Jadi tidak ada hubungannya antara X dan Y. Oke. Terus di situ juga ada contoh, contohnya ya. Dari PT Abadi Jaya, perusahaan manufaktur yang menghasilkan produk sarung tangan kulit untuk olahraga golf yang mempunyai 2 departemen produksi, yaitu departemen pemotongan di situ dipakai A dan departemen penjahitan B, serta ada 2 departemen pendukung, yaitu departemen pemeliharaan gedung X dan departemen administrasi umum atau Y. Terus itu ada di situ ditulis overhead pabrik teranggarkan total perusahaan. Dari departemen X itu ada 20 juta, terus departemen Y-nya ada 15 juta, departemen produksi dari departemen A ada 73 juta, terus departemen B-nya ada 89 juta 200. Terus di situ ada dihitung juga perhitungannya. Dari X dihitung dengan luas lantai estimasiannya 300, dengan jam kerja total estimasian 1000. Dari yang Y, luas lantainya 500, jam kerja totalnya 700. Terus yang A, langsung estimasian 1800, luas lantainya 1000. Terus jam kerja totalnya ada 2800. Terus yang B, jam kerja langsung estimasiannya ada 950. Luas lantainya 3000, terus jam kerja totalnya 1200. Jadi itu terus di total. Dari A ditambah B itu ada 2750. Terus luas lantai estimasiannya itu di total ada 5200. Jam kerja total estimasiannya itu juga di total ada 5700. Itu. Terus perhitungannya di situ sebentar Mbak. Sebenarnya bacanya jangan ke samping, ke bawah gitu. Oh. Iya, misalnya ke bawah, ya. jam kerja langsung totalnya berapa itu kan A dan B berapa, terus jangan ke samping, ke bawah bacanya. Khusus untuk yang ini. Ya, nggak apa-apa, lanjut. Terus perhitungannya itu kita lihat ke modul ya. Oh, hitung yang tadi di modul ya. Enggak, aku tulis soalnya Bu. Nggak apa-apa. Halaman 417 ya? 417. Ya, 416. 417. Perhitungan itu dari alokasi departemen X. Dihitungnya dari cost departemen X total dibagi luas departemen A dan departemen B itu di total. Terus cost departemen totalnya ada 20 juta dibagi total departemen A dan B itu 4000. Jadi 4000 itu dari A itu 1000 ditambah 3000, jadi kan 4000. Jadi hasilnya 5000 per meter persegi. 1000 ditambah 3000, 4000. Betul begitu kan Bu? Saya tambahkan dulu ya, biar temennya nggak bingung. Saya ceritanya gini, untuk bagian kedua ini, maksudnya kalau berproduksi itu ada departemen pendukung, ada departemen produksi di perusahaan. Nah, departemen produksi biasanya belum tentu satu departemen, tapi mungkin ada 2. Nah, contoh di soal ini kan ada 2 departemen produksi, 2 departemen pendukung. Departemen pendukung itu bisa bagian teknisi yang support kegiatan, bisa bagian misalnya, pokoknya bukan produksi ya. Selain teknisi apa kira-kira ya? Administrasi misalnya administrasi yang mensupport kegiatan ya. Nah, tadi sudah diceritakan bahwa departemen
departemen pendukung tadi itu kan dia punya cost juga. Costnya itu cost overhead namanya ya. Nah, karena banyak departemen, cost overheadnya itu kan harus dialokasikan ke departemen produksi gitu loh. Karena kalau nggak dialokasikan, nanti tadi kan ada penjelasan tidak kurang akurasi. Ya nggak, maksudnya kurang akurasi itu nggak lengkap gitu loh, nggak akurat datanya, data biayanya kurang maksudnya. Nah, Anda lihat dari soal ini, departemen X itu ada 20 juta, departemen Y 15 juta. Nah, kalau hanya departemen produksi saja yang dijumlah, ini kan biayanya 73 juta dengan 89.200. Padahal ada departemen X dan departemen Y yang ada juga cost overheadnya yang bisa dikategorikan sebagai cost produksi. Karena cost produksi kan selain biaya tenaga kerja dan bahan baku ada overhead ya. Nah, ini ingat, ini hanya overheadnya saja ya, overhead dari cost produksi dan dari departemen produksi dan overhead dari depan pendukung. Jadi di sini kita tidak, pokoknya bahan baku dan tenaga kerja nggak dipikirin dulu lah, yang tenaga kerja langsung sama bahan baku langsung ya. Jadi benar-benar overhead saja. Nah, cost dari departemen pendukung tadi harus dialokasikan, harus ditambahkan maksudnya ke departemen produksi. Cara nambahnya gimana? Ada dua, yang baru dijelaskan baru satu tadi ya. Ada satu cara, metode langsung, nanti ada satu lagi dijelaskan metode bertahap. Karena metode langsung itu maksudnya semua cost di departemen X langsung ke departemen A dan B. Caranya bagaimana gitu. Caranya namanya pakai alokasi. Alokasi kan kemarin kita udah cerita minggu lalu, alokasi berdasarkan jam kerja, berdasarkan luas lantai, berdasarkan unit produksi, itu dasar alokasinya. Nah, ini kalau dari soal ini ada jam kerja langsung, ada luas lantai, ada jam kerja total. Nah, alokasinya kita lihat berapa total jam kerja. Ini kan departemen produksi totalnya 2750, terdiri dari A 1800 dan B 950. Nah, kalau luas lantai, ini sebenarnya luas lantai itu ada 5200 ya. Anda lihat coba di soal 5200 tuh luas lantai. Nah, tapi kalau tadi udah dijelaskan Mbak Silma tadi dijelaskan di sini cost departemen X mau dialokasikan ke departemen A dan B. Caranya gimana? Gimana mengalokasikan X ke B? X itu tuh kita tahu costnya 20 juta, dialokasikan ke B udah dikasih tahu di sini kalau departemen X dialokasikan berdasarkan luas lantai ya, dikasih tahu di soalnya luas lantai. Nah, artinya kita lihat yang luas lantai saja, jangan lihat yang jam kerja, jangan lihat jam pokoknya yang lain lah, lihat luas lantai saja. Nah, luas lantai itu ada informasi 700, 500, 1000, 3000. Nah, di sini kan total 5200. Nah, karena dialokasikan langsung berarti basis alokasinya adalah luas lantai tadi totalnya 4000 dari 1000 dan 3000. Ketemu nggak 1000 dan 3000-nya? Yang ini 1000 dan 3000. Nah, yang ini loh. 1000 dan 3000 kan totalnya 4000. 4000 ini yang dialokasikan. Pertama 1000, ya itu udah ada. Lanjutkan, Mbak. Sampai situ. Dapat angka 4000-nya itu dari mana maksudnya kan ya? Oke, lanjut. Luas lantai A ditambah luas lantai B. Jadi 1000 ditambah 3000, totalnya 4000. Iya. Jadi alokasi departemen X-nya tadi 20 juta dibagi 4000. Hasilnya ada 5000 meter persegi. Terus dari itu kan udah ketahuan departemen X-nya ya. Terus dialokasikan ke masing-masing departemen produksi. Ke departemen A dan departemen B maksudnya. Jadi dari departemen tadi yang ketahuan 5000 dimasukin aja langsung. Tarif totalnya 5000 dikali luas lantai departemen A tadi 1000. Jadi hasilnya 5000, yang B juga sama, 5000 dikali 3000, hasilnya 15000. Terus dari total 5 juta sama 15 juta ditambahkan hasilnya 20 juta. Yang luas lantainya tadi kan 4000 sama. Terus kita pindah ke alokasi departemen Y. Departemen Y itu rumusnya dari overhead departemen Y dibagi jam kerja departemen A dan B total. Departemen